Katanya ada cerita horor lagi, Kang. Mau nyeritain apa, Kang, sekarang, Kang? Ada nih, waktu ini mah masih hangat. Nah, kemarin waktu pas malam Sabtu. Jadi ceritanya itu kita tuh teman-teman nongkrong, janjian dari sore teh. Saya itu dihubungi oleh teman saya yang namanya Mona. Ceritanya gini, Ray, nah karaokean yuk. Biasa lah ke Batu Peti gitu. Jadi desanya itu bener-bener Bentar, Kang, mohon motong. Itu di situ ada apa? tempat karaoke. Nggak terornya? Oh, terornya itu motor biasa. Oh, motor tadi, ya, oke. Mogok. Jangan lebih ceritain, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue PGR Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gue tidak akan menceritakan cerita horor, tapi ada narasumber. Nih, narasumber ini pernah menceritakan terkait ceritanya ketika hampir kesurupan di Batu Lawang, daerah-daerah Jawa sana ya. Gimana kabarnya, Kang Rey? Halo, alhamdulillah baik. Aduh, udah kedua kali nih. 3 kali lagi dapat gelas, Kang. Kali 12. Gimana? Kemarin katanya main kuis lagi nih. Ya ada sih beberapa project untuk nanti ke depan, tapi nggak tahu kapan sih. Tentunya lagi persiapan aja dulu. Seru. Katanya ada cerita horor lagi, Kang. Mau nyeritain apa, Kang, sekarang, Kang? Ada nih, waktu ini mah masih hangat. Nah, kemarin waktu pas malam Sabtu. Jadi ceritanya itu kita tuh teman-teman nongkrong, janjian dari sore teh. Saya itu dihubungi oleh teman saya yang namanya Mona. Ceritanya gini, Ray, nanti karaokean yuk. Biasa lah ke Batu Peti gitu. Jadi desanya itu bener-bener bentar, Kang, mohon motong. Itu di situ ada apa? tempat karaoke. Nggak terornya? Oh, terornya itu motor biasa. Oh, motor tadi, ya, oke. Mogok. Jangan lebih ceritain, Kang. Buat kalian yang mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri, di Instagramnya Rumah Gudang Misteri Official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Yo, Kang, gimana ceritanya, Kak? Jadi gini Kak, waktu saya tuh lagi kerja, terus saya dapat ajakan tuh dari teman-teman aku. Biasalah setiap malam Sabtu kita kan suka nongkrong ke sana, karaoke, tapi lumayan tepatnya itu di hutan, lewat pelosok kayak gitu. Ya. Nah, di WA tuh aku tuh sama temen aku namanya Mona, nama Mona asli ya, bukan samaran Mona. Oh, Mona asli ya. Oke, lanjut. Jadi Ray mau ikut nggak? Biasalah gitu, karaokean biar nggak suntuk seminggu sekali ini. Ya lah aku teh mau. Terus nanti kamu kumpul aja habis maghrib di situ Batu. Jadi teman-teman saya persiapan dandan dari sana di kosannya Mariska, udah persiapan, terus ngajak kumpul dulu teman-teman. Nah, aku itu berangkat dari kosan ke tempat itu karaokean habis isa. Oke. Pas kebetulan pas berangkat banget ini kejadiannya. Kak, waktu saya lewat itu ada 2 kuburan. Yang satu kuburan umum, yang satu lagi kuburan keramat. Oke. Nah, setelah saya tuh lewat pertama kuburan umum, emang saya ngelaksonan, jadi tidak ada hal apapun. Terus maju lagi saya lewat yang kedua kuburan keramat.
pas tikungan jelek berhenti tiba-tiba motor saya itu nggak apa sih nggak ada apa-apa tiba-tiba mati gitu, aneh aja gitu kan. Emang saya sih emang kemarin tuh lupa pas di kuburan itu nggak permisi, nggak klakson gitu. Terus mogok sampai 1 jam. Oke. Itu di lingkungannya ketika mogok itu apakah hutan atau gimana? Hutan. Udah masuk hutan. Hutan Terus ditolongin lah sama teman-teman aku yang bawa motor ini dari belakang. Soalnya takut kenapa. Emang posisi motor saya itu lampunya itu nyala. Terus nggak mati total. Tapi pas di starter nggak hidup, terus di gojek nggak hidup. Tuh. Kok bisa ya? Aneh. Tapi ngelihat sesuatu nggak di situ? Kalau ngelihat sesuatu mah nggak ada, cuma ada suara anjing. Anjing itu dari jauh. Kayak anjing apa sih ya? Anjing berbau apa ya kayak? Oh ya. Dari sana ada suara anjing. Setelah 1 jam tiba-tiba motor aku maju lagi soalnya jalannya nanjak mundur sampai ke lokasi tuh terjang. Nyala lagi, terus di tengah-tengah berhenti lagi gitu lagi. Terus ada anjing itu kayak suara anjing tuh kayak ngikutin gitu. Oke, padahal tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya gitu. Nah setelah itu sampai ke tengah-tengah agak-agak gimana ya, tenaganya tuh agak-agak ada. Dan saya nggak kuat, jadi dibonceng sama teman saya, nggak mau ambil resiko lah gitu. Soal itu dibawa sama si Denny sampai ke tujuan gitu kan, ke tempat karaokean, dan alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu. Ya. Nggak kuatnya itu gimana? Kenapa kan? Nggak kuat kalau misalkan dibawa sama, kata si Denny kan tahu lah, kayak orang yang tahu bahwa di situ kamu tuh diheureuyang cenah, bukan karena mesin atau apa gitu, kata si Denny. Diheureuyang gara-gara aku pas lewat itu nggak permisi. Itu bener-bener makam keramat. Desanya tuh di Batu Lawang, di Banjar. Oke. Batu Lawang Banjar ya. Kenapa sering main vlog sih kan? Iya, karena teman-teman aku suka juga sana, kebetulan di sana tuh rame. Kalau malam Sabtu suka ngadain karaokean, jadi tempatnya kayak situ. Namanya juga Batu Peti. Dari namanya udah kayak keramat. Batu Peti otomatis. Peti itu kan tempat apa ya, pemakaman ya? Iya, apa sih? Mayat. Yang udah meninggal. Betul kan, kalau mohon maaf, kalau di Islam kan pakai kafan ya. Kalau di saudara-saudara kita Katolik atau Kristen pakai peti gitu ya. Dari namanya juga udah serem. Karena teman-teman aku juga banyak yang ngomong gini, kok sering banget sih main ke sana, emang gak serem apa, gak takut apa kayak gitu. Nah, sempat dengar kan cerita di Batu Peti itu nggak ada asal usulnya nggak? Ada. Apa? Jadi sebuah situ dulunya situ yang lumayan angker sih. Angkernya? Gak tahu sih asal usulnya, pokoknya kata orang-orang sana gitu. Oke, Batu Peti. Nah, kebetulan teman saya yang apa? Yang operator, namanya dia tuh meninggalnya secara tragis di sana. Dia tuh kecelakaan di Simaragas. Ayun. Almarhum itu operator tukang karaoke di sana. Nah itu ada hubungannya kan? Pasti. Karena teman-teman aku ya, mungkin itu si lagi kangen mungkin sama kamu. Gila kan? Ini kan? Nah, wisata Batu Peti.
wisata Basuki. Oke. Oke. Lanjut Kang, ada lagi? Nah, kata teman-teman aku mungkin si almarhum itu lagi kangen mungkin sama kamu ataupun mau jahil, nggak tahu, kayak kata teman-teman aku juga. Pas nyampe di sana kan ngomong, Rai kok aneh ya, padahal motor kamu sehat tapi kok tiba-tiba mogok. Kamu percaya nggak bahwa si almarhum lagi ada di sini, katanya. Ya, mungkin bukan dijahilin sih ya kan ya, lebih tepatnya mungkin minta didoain. Iya, minta didoain juga gitu. Jadi ya ini sekilas saja. Dalam sejarah singkatnya, batu peti yang berbentuk kotak seperti peti ini konon dikaitkan dengan legenda Sang Kuryang. Semasa dirinya dalam pengembaraan, menurut sang juru kunci Mumu Muhtar, masyarakat setempat meyakini bahwa batu peti merupakan peti harta peninggalan Sang Kuryang yang ditinggalkan di sana. Seiring perjalanan zaman, batu peti yang terletak di dusun Muktiasi dijadikan situs dan rencanakan konsep sebagai ekowisata. Benar gak sih? Betul. Ekowisata karena lokasi tersebut terdapat lahan pertanian dan perkebunan dari berbagai jenis buah-buahan seperti mangga, belimbing, dan nanas madu, lengkeng, dan rambutan di Batu Lawang. Oke, tapi banyak juga ya, ada beberapa itu ya, ada Curug Panganten juga ya? Iya, benar. Curug Panganten, situs batu peti, wisata taman air, terowongan Sentiong. Ya, apa sih? Nanti tembusnya juga ke Sentiong kuburan Chinese. Oke. Nah, itu yang Akang tahu terkait terowongan Sentiong itu gimana? Kenapa disebut terowongan Sentiong, Bang? Zaman Belanda sih. So, dari dulu konon katanya dijadikan terowongan itu sama zaman Belanda dulu. Kebetulan di sana juga sering banyak yang lewat ke sana, katanya sih angker. Ini menurut Times Indonesia ya, terowongan Sentiong, terowongan ini merupakan situs bangunan bersejarah peninggalan Belanda pada tahun 1916. Pada masanya, terowongan ini merupakan jalur perlintasan kereta api menuju Kabupaten Pangandaran. Berada di bawah pemakaman Chinese. Makanya masyarakat menyebutnya terowongan Sentiong atau terowongan Chinese. Karena terowongan tersebut kesannya terbengkalai, memiliki panjang 183 meter. Terowongan ini kini banyak dikunjungi masyarakat yang ingin berburu mistis. Potensi alam di sekitarnya sebetulnya cocok bila terowongan ini jadikan salah satu spot suasana selfie maupun sekedar wisata alam. Keren juga ya, Pak. Ternyata banyak juga. Itu kan. Dan memang saya kurang tahu daerah Banjar kan ya. Cuman memang ada beberapa yang saya tahu gitu sedikitnya ya, Pulau Majeti. Gitu kan, ada yang bicara katanya versinya, maaf kalau salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Pulau Majeti itu terdapat ada dua kawasan ya, ada putih dan kawasan hitam katanya gitu kan. Terus ada juga Rawalakbong. Iya. Rawalakbong itu erat kaitannya dengan kerajaan Sutapura, karena waktu itu Kanjeng Dalam Bupati Wirantan meninggal, Bupati 14 Kabupaten Sukapura itu membuka lahan di Lakbong. Tuh. Kan ada lagi kan cerita lain? Itu menyangkut sama yang tadi kejadian tadi ya. Kejadian teman aku itu benar-benar operator karaoke itu jadi itu dekat, terus ke karaokean di sana, bareng-bareng happy di sana, dan teman saya itu meninggalnya benar-benar tragis, dia kecelakaan. Setahun yang lalu. Berarti masih baru ya? Iya. Nah, kata teman-teman aku sih, mereka juga merasa bahwa si H itu ada di sana gitu. Ada beberapa hal kejadian dan kemarin aja gitu, sebelumnya juga mereka pada merasa bahwa si almarhum itu ikut sama aku, sama kita gitu. Nah, kejadiannya tuh gimana ya selain kita yang itu kan? Jadi toiletnya tuh jauh ya kalau
kebetulan tempat karaokean itu kayak di apa sih balau gede gitu kan, di tengah-tengah kita Oke, terbuka. ya. Ini terus teman-teman kalau misalkan udah di sana karaokean kan asik. Ada beberapa yang misalkan kebelet pengen ke toiletnya itu jalan jauh lumayan jauh lah, jalan kaki ke pojok. Nah kata teman-teman aku kadang kalau misalkan mau ke toilet juga ada suara-suara aneh, Suara seperti apa? seperti ada yang ketawa, terus Cewek cowok, ada yang nangis. ini. Oke, ini banyak kejadian aneh ya Kang ya. Ya betul. Aku sih nggak percaya bahwa teman aku, tapi ya teman-teman aku bilang pada sih semua. Ya positive thinkingnya mungkin itu jin korinnya, jin korinnya atau jin yang menyerupai temannya Kang Rey ya. Kita sih sebagai manusia yang masih hidup kan ya, tidak ada salahnya kita mendoakan beliau sesuai dengan keyakinan kita. Ya mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin. Oleh Tuhan Yang Maha Esa ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Kang, terima kasih. Sudah 2 kali nih jauh-jauh dari Banjar ke podcast di Rumah Gudang Misteri, dan mohon maaf penyajiannya lah kadar. Seru kok. Ya mudah-mudahan bisa silaturahmi terus ya Kang ya. Dan ya itulah kita dengan silaturahmi bisa mendatangkan rezeki. Amin. Terima kasih Kang Rey. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga yang udah nonton. Dan selama pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel yang Rumah Gudang Misteri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul.